Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Dimitri. Saya dari kelas manajemen pagi 2, NIM 206123112. Untuk mata kuliah pendidikan agama yang mana diampu oleh Bapak Hanafi Yunus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya kesehatan untuk membuat video ini dan dapat ditonton oleh kawan-kawan. Serta sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Hanafi Yunus yang saya hormati serta kawan-kawan saya yang saya banggakan dan saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna akidah. Akidah menurut bahasa Arab yang berarti akhoda yakidu uhdatan, yang mana memiliki arti arabtu, ikatan, al-jasmu yang berarti keyakinan, dan al-ahdu yang berarti janji. Nah, menurut istilah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa hatinya merasa tenang karenanya menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak ada keraguan sama sekali untuk berkeyakinan itu. Nah, sumber akidah Islamiyah bersumber dari Al-Quran yang mana merupakan sumber utama yang menjadi pokok pedoman hidup atau bekal kehidupan di dunia. Nah, dan di sini ada as-sunnah sama halnya seperti Al-Quran yang mana bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh sahabat Rasul. Nah, al-ijma yaitu perjanjian kepada ulama-ulama yang mana membenarkan tentang penjabarannya itu. Nah, di sini saya makna akidah yaitu bukan makna sih, tapi gimana ya menjelaskannya. Akidah sendiri itu ada, menurut rukun iman ada 6 kan. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan yang terakhir adalah iman qada dan qadar. Nah, pilar pertama keyakinan kepada Allah ini yaitu dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, pembuat, pembentuk, pemberi, penguasa, dan pembimbing, yang mana telah dijelaskan pada Quran surat 4 ayat 136 yang berbunyi, Quran surat 4 ayat 136. Maaf agak lama, 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulillahi wa kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
kafiri faqad dalal yang mana memberikan arti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itu menurut Quran dan hadisnya. Nah, yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat sendiri bagaimana? Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah, serta kita harus memiliki pedoman yang sama terhadap malaikat, yang mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan penuh tanpa adanya melenceng atau gimana ya, bahasa kasarnya bersungguh-sungguh, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap penciptaannya tersebut. Nah, keyakinan terhadap malaikat ini juga dijelaskan pada Quran surat 2 97 sampai 98 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana adwa Jibril wa innahu nasjalahu ala qalbika bi ismillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin, yang mana memiliki arti, katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa itu kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang berjalan di jalannya. Nah, ada lagi tentang yang rukun iman ketiga. Rukun iman ketiga adalah iman kepada kitab. Iman kepada kitab yaitu bahwa kita meyakini apa yang dikandung pada Al-Quran itu benar dan menjadikannya pedoman untuk kita, pedoman terjalannya perjalanan hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya berdasarkan kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril dan Nabi Muhammad Rasulnya. Nah, ini terkandung pada Quran surat 4 ayat 136 yang mana seperti keyakinan kepada Allah sama. Nah, untuk yang keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul yaitu dengan meyakini bahwa mereka yang memberikan kita syafaat untuk berjalan di jalan yang benar. Nah, iman kepada Rasul ini tertulis pada Quran surat 2 ayat 198 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man kana adwa yang mana berbunyi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya itu adalah musuh Nabi Muhammad, musuh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir yang dibenci oleh Allah. Nah, yang kelima, rukun iman kelima, yaitu ada iman kepada hari akhir, yang mana kita harus mempercayai adanya hari akhir, yang mana tertulis pada Quran surat 4 ayat 135. Iman kepada hari akhir ini dijelaskan pada Quran surat 4 ayat 135 An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu suhada'illahi Allah wa ilaha wa akbarin ولا تعتبروا
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu yang karena menyimpang dari kebenaran, dan yang mana kamu milih nafsu duniamu bukan nafsu akhiratmu. Nah, yang terakhir, rukun iman terakhir ini yaitu iman kepada qada dan qadar, yang mana dijelaskan pada Quran surat 25 ayat 2. Quran surat 25 ayat 2 yang ini maaf agak lama. Saya sendiri masih kurang lah dari agama, jadi mohon maaf nih. Dan yang terakhir ini yaitu iman kepada qada dan qadar, yang mana ada di Quran surat 25 ayat 2 Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yaftahis wa dawa wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa syai'in fa qaddarahu taqdiran. Sadaqallahul azim. Yang mana memiliki arti, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukur-ukurannya dengan tepat. Nah, itulah rukun iman yang mana sebagai dijelaskan. Menurut makna iman yaitu menurut etimologi, iman adalah suatu yang membenarkan, tasdik, keyakinan. Nah, menurut terminologi adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan jiwa, mengamalkannya dengan tindakan. Konsekuensi keimanan sendiri. Nah, dalam hal ini juga ada konsekuensi keimanan. Nah, pertama yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai dirinya dan dunia berserta isinya. Ini tertulis pada Quran surat 9 ayat 24. Yang kedua, mendengar dan mentaati yang datang dari Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dibencinya. Ketiga, ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada apa yang dibencinya, maksudnya dibenci oleh Allah sendiri. Nah, itulah poin terpenting. Takut hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan takut akan kehilangan kasih sayangnya, dan takut bermaksiat. Itu dijelaskan pada Quran surat 3 ayat 39. Berhukum syariat Allah, syariat Islam, menolak hukumnya yang bertentangan dengannya, selalu beramal salih, meninggalkan maksiat dan berhijab di jalannya. Orang salih memiliki sifat-sifat tersendiri atau unik lah untuk pembahasan kita. Yang pertama, sifat orang salih, orang yang beriman. Jika disebut nama Allah, mereka hatinya akan bergetar kepada Allah, harap dan takluk kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran akan bertambah keimanannya. Kedua, senantiasa sholat, zakat, beramal salih. Yang ketiga, beriman kepada rukun iman tanpa ragu dan berjanji menegakkan di jalannya. Nah, selanjutnya sifat orang-orang saleh yaitu ilmu. Ilmu lebih meningkatkan ilmu. Siapa yang lebih meningkatkan ilmunya terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah disitulah yang akan diuji dari manusia, yang mana imannya lebih meningkat dibandingkan orang-orang lain. Merenungkan ciptaan Allah yang mana keindahannya, keragamannya, kesempurnaannya, yang mana tertulis pada Quran surat 3 ayat 191 sampai 193.
senantiasa meningkatkan ketakwaannya, meninggalkan maksiat. Tertulis pada Quran surat 8 ayat 3 sampai 4. 83 Quran surat 83 ayat 14. Ada sendiri kesenangan untuk buah keimanan, yaitu pertama, membebaskan diri dari perbudakan manusia dan semua makhluk hidup menuju kemerdekaan yang hakiki, yang mana yaitu pendambaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Allah. Kedua, membangkitkan keberanian kecintaannya terhadap Allah serta cinta syahid. Nah, yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, serta kita sendiri dapat pengampunan dari jasa-jasa kita yang mana telah kita kumpulkan dari doa-doa, dari amal-amal saleh kita yang di dunia, serta nantinya kita kan juga hari akhirnya tetap di akhirat kan, yang mana telah diciptakannya surganya bagi orang-orang yang beriman. Nah, di situ ada perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, diberkahi langit dan bumi. Nah, yang keempat adalah hidup dalam kesenangan lahir dan batin, karena apa yang dicapai adalah hidayahnya. Nah, dari sini adalah presentasi saya, dan ada materi berikut yang mana sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayah. Memahami akidah juga. Memahami akidah yaitu waktu dulu ya. Ini kita kalau di past tense di bahasa Inggris, masa lampau. Di masa lampau ini pentingnya memahami akidah. Dulu orang sholat itu buru-buru, yang mana artinya mendambakan sholat, mendambakan keridhaan Allah. Kita sholat aja dulu, orang-orang dulu waktu zamannya Rasul, teman-teman Rasul itu sholat walaupun ditombak, dihujani panah, mereka tetap mengkhusyukkan dalam sholat. Nah, dalam berbagai hal juga sebelum masuk masjid, makan atau gimana, kita diwajibkan berdoa. Nah, sekarang aja kita dapat melihatlah gimana. Nah, setiap perbuatan baik dimana bila tidak ini penting digarisbawahi, penting. Setiap perbuatan baik dimana kita tidak diiringin kalimat Allah di dalamnya, yang mana Bismillahirrahmanirrahim atau disingkat Bismillah aja, maka tidak ada kerinduan yang akan menghampirinya walaupun Anda berbuat baik. Bismillah sendiri memiliki makna istilah perekat kalau untuk bahasa kasarnya. Nah, sebagai batasan kita bertakwa kepada Allah dengan mengingatnya, merasa diingat atau diawasi. Nah, kita di sini akan dibatasi kalau benar-benar beriman, akan dibatasi dalam berbuat maksiat. Takut dibenci oleh Allah, menjauhi larangannya. Nah, yang mana kita menurut lisan yang digunakan untuk mengucapkan Allahu Akbar atau takbir baik, tidak mungkin lisan kita mengucap untuk buruk. Kita selalu ingat untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikatnya. Nah, telunjuk yang digunakan 9 kali untuk tahiyat, 1 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 2 maghrib dan 2 isya, tidak akan digunakan untuk maksiat. Nah, dimana Anda tidak memiliki ikatan dengan Allah, Anda akan merasa terasingkan, merasa terjauhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini aslinya ada penjelasan menurut Quran, tetapi saya masih kurang dalam pembacaan, takut salah. Nah, dalam hal ini saya juga dapat menyimpulkan dari berbagai materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hanafi. Nah, untuk membangun hubungan dengan Allah, kalau sudah memahami 5 keutamaannya,
Satu ada rububiyah, yang mana mengisahkan Allah dengan 3 hal: penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Uluhiyah, yaitu segala terkait dengan Allah, seperti doa, zakat, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, kasih. Nah, yang mana kita mendekatkanlah dengan hati lain. Nah, asma wa sifat, yaitu mengisahkan nama-nama Allah. Anda harus mengetahui apa aja yang nama-nama besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita yang Muslim, yang paling pokok penting ini uluhiyah. Uluhiyah yaitu bagi kita adalah urusan iman yang kuat disebut uluhiyah, yang mana dijelaskan pada Al-Quran yang begitu elegan untuk menjawab pertanyaan orang yang kafir. Kalau menurut saya kafir, dimana Ustadz Adi Hidayah pernah menjelaskan, ada yang pernah bertanya lah kasarannya, anak muda, siapa Tuhanmu? Nah, anak muda itu menjawab dengan lantang, Tuhan saya adalah Allah. Dia bertanya, bukannya Ka'bah, batu. Nah, di situ saya merasa agak gimana ya? Ini yang bertanya gimana gitu. Nah, di situ saya juga berpikir, batu adalah arah kiblat kan. Nah, di situ Pak Ustadz Adi Hidayah juga menjawab, batu Ka'bah itu sebagai kiblat saya Pak, sebagai kiblat. Itu dosen yang bertanya kemarin, dari non muslim, kafir, bukan kafir lah, maaf untuk sebelum. Nah, dosen itu juga menjawab, patung saya juga kiblat untuk kamu. Berarti Anda juga menyembah Tuhan saya? Tidak, saya menyembah kiblat. Kiblat adalah suatu arah. Nah, begitu elegan kan? Dosen itu terdiam. Nah, faklum, pahami, mengetahui pengetahuan. Jadi faklum itu pengetahuan. Jadi di mana kita benar-benar mengamalkan, mengimankanlah dari akidah ini. Bagi kita yang muslim adalah sudah bersyahadat dari mana kandungan dan dijaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dijelaskan pada Quran 7 ayat 172. Quran 7 ayat 172, yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id azaka rabbuka min ba'di adama min zuhurin zuriyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim la alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang mana artinya, astagfirullah, maaf gue. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan dengan itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Nah, dari situlah kita dapat menyimpulkan makna dari keimanan kita adalah benar-benar diuji pada dunia ini, pada kenyataan dunia modern ini, yang mana telah kembali ke era purba, yang mana orang-orang dulu lebih suka berpakaian lengkap, sekarang sudah kayak orang gimana ya, barbar untuk penyebutannya. Nah, cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya juga ada sedikit ulasan lah. Penjahit benak pantun. Pergi memancing di sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk
Untuk kesalahan datangnya dari saya, dan untuk kelebihannya berasal dari Allah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada terjadi salah.